yang tidak pernah memilih-milih manusia yang mau datang kepadanya. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang tidak pernah membanding-bandingkan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Tidak. Tetapi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menerima semua orang, siapapun kita, apapun keberadaan kita, apapun agama kita, apapun latar belakang kehidupan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus sebagai pribadi yang benar, maka hidup kita pasti dibenarkan. Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 14, kalau sudah dapat kita baca, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan berkata begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Puji Tuhan, kita masih akan melanjutkan tentang tema besar, mengenal Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu, firman Tuhan berkata begini, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang penuh dengan kebenaran. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang hidupnya adalah sumber segala kebenaran. Karena kalau Tuhan dia adalah sebagai sumber segala kebenaran, maka Tuhan sebagai sumber kebenaran itu, dia sanggup dan mampu untuk membenarkan semua orang yang percaya kepadanya, semua orang yang datang kepadanya, semua orang yang menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Jadi itulah Tuhan yang benar. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan yang benar, adalah Tuhan yang penuh dengan kebenaran. Tuhan yang penuh dengan kebenaran adalah Tuhan Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia sebagai pribadi yang maha benar untuk membenarkan. Jadi Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang membenarkan umat-umatnya. Dia sanggup dan dia mampu. Jadi kalau Tuhan yang tidak sanggup dan tidak mampu untuk membenarkan umat-umatnya, dia bukan Tuhan yang benar. Nah, Tuhan yang benar seperti saya katakan tadi, firman juga berkata begini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Tuhan memang tidak kelihatan, tetapi Tuhan Yesus kita bisa merasakan kehadirannya. Dan dalam hidup kita, dalam kehidupan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dapat merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan yang benar, firman Tuhan berkata, Tuhan yang benar adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Tuhan yang mulia, Tuhan yang agung, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat dan Tuhan yang hebat. Itulah Tuhan yang benar. Dan Tuhan yang benar, firman Tuhan berkata begini, karena dia adalah Tuhan yang penuh dengan kebenaran dan dia sumber segala kebenaran. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata begini, kata Yesus kepada Akulah jalan dan kebenaran. Jadi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menjadi jalan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, yang mau hidup benar dan mencari kebenaran. Jadi Tuhan yang menjadi penunjuk jalan. Karena dia, firman Tuhan berkata, dia adalah Tuhan yang benar, dia sumber kebenaran, dan dia yang menjadi jalan. Jalan satu-satunya kebenaran yang memberikan hidup kepada semua orang yang datang dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi karena dia menjadi jalan, jadi dialah satu-satunya pribadi yang sanggup dan mampu membenarkan kehidupan kita.
kehidupan semua umat manusia yang ada di kolong langit ini. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang tidak membeda-bedakan orang. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang tidak membeda-bedakan suku, bahasa, dan budaya. Tuhan yang benar juga adalah Tuhan yang tidak pernah memilih-milih manusia yang mau datang kepadanya. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang tidak pernah membanding-bandingkan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Tidak. Tetapi Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menerima semua orang, siapapun kita, apapun keberadaan kita, apapun agama kita, apapun latar belakang kehidupan kita. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus sebagai pribadi yang benar, maka hidup kita pasti dibenarkan. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 21, firman Tuhan berkata begini. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi hanya orang-orang yang hidup di dalam Yesuslah yang akan mengalami dibenarkan dari kuasa dosa, dibenarkan dari semua kenajisan hidup. Karena kita semua orang yang telah hidup di muka bumi ini, kata firman Tuhan, kita penuh dengan kesalahan, kita penuh dengan ketidakbenaran, kita penuh dengan pelanggaran hidup yang kita lakukan. Karena sudah jatuh di dalam dosa. Dan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia mencari kita, mencari manusia, supaya hidup kita dibenarkan oleh Tuhan. Kita adalah orang-orang yang tidak benar. Kita adalah orang-orang yang selalu salah di mata Tuhan dan di mata manusia. Karena di muka bumi ini tidak ada satu pribadi pun yang benar dan yang hidup benar. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia datang ke dalam dunia untuk membenarkan hidup kita. Dan setelah Dia membenarkan hidup kita, Dia menuntut hidup kita untuk kita berjalan di dalam kebenaran itu. Karena di dunia ini juga banyak pengajaran-pengajaran yang baik. Tetapi yang baik itu belum tentu benar. Karena firman Tuhan berkata bahwa kita beribadah itu baik, mencari Tuhan itu baik, berdoa itu baik. Tetapi kalau kita hanya sampai kepada sebatas ibadah tetapi kita tidak mengalami perubahan di dalam hidup, kita terus menghina orang, memaki orang. Walaupun kita rajin beribadah itu baik, lihat orang baik, tetapi kalau kita terus menghina dan meremehkan orang, itu tidak benar. Dan hidupnya belum mengalami dibenarkan. Dan orang yang dibenarkan oleh Tuhan, dia sanggup dan mampu untuk menjaga hidupnya, menjaga etika hidup, baik berbicara dengan manusia. Karena orang yang benar adalah orang yang, karena dia sudah dibenarkan, maka dia mau juga orang-orang yang ada di sekitarnya mengalami namanya kebenaran, dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah kita manusia, kita banyak salah. Salah dalam apa? Dalam perkataan, salah dalam cara kita berpikir, dalam tindakan hidup kita. Banyak yang salah, banyak keputusan-keputusan yang salah yang pernah mungkin kita ambil, kita buat dan kita lakukan. Dan setelah kita mengambil keputusan-keputusan yang salah, baru kita tersadar dengan semuanya, kenapa saya mengambil keputusan ini. Nah, karena kita lihat dalam hidup kita, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia itu penuh dengan kelemahan dan ketidakberdayaan. Nah, justru itu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk membenarkan hidup, untuk membenahi hidup kita yang salah. Tuhan membenarkan hidup kita
supaya kita hidup di dalam kebenaran. Roma pasal yang ketiga ayat 24. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa hidup benar di muka bumi ini menurut pandangan atau agama apapun. Ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Ayat 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan membenarkan juga orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi siapapun kita, kalau kita datang kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan membenarkan kehidupan kita. Dan setelah Dia membenarkan kehidupan kita, firman Tuhan berkata, maka Dia sendiri yang menjagai, memelihara, menuntun, memimpin hidup kita berjalan kepada kebenaran. Dan berjalan di dalam kebenaran. Kita bisa saja salah, tetapi kita tidak hidup di dalam kesalahan. Kita bisa saja melakukan pelanggaran-pelanggaran, tetapi kita tidak hidup di dalam pelanggaran itu. Karena orang yang benar dan yang sudah dibenarkan, ketika dia melakukan kesalahan, maka Roh Kudus akan mengingatkan dia. Roh Kudus akan mengajarkan hidupnya, menyadarkan bahwa dia salah. Dan orang yang melakukan kesalahan, dia kembali kepada jalan Tuhan. Karena Roh Kudus yang memimpin hidup. Nah, firman Tuhan mengajarkan kehidupan kita bahwa hanya Tuhan Yesuslah satu-satunya pribadi yang sanggup dan mampu membenarkan kehidupan kita. Galatia pasal 3 ayat ke-8 firman Tuhan berkata begini, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham, olehmu segala bangsa akan diberkati. Jadi Injil sudah ada pada zaman Abraham. Bukan Injil tidak ada pada zaman Abraham. Kalau kita lihat di sini firman Tuhan, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Jadi Abraham dalam zaman hidupnya dia sudah mendengar tentang Injil. Saya tidak akan berbicara tentang itu, tapi firman Tuhan berkata, dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi. Nah, kita termasuk di dalam. Karena orang-orang Yahudi adalah orang-orang pilihan Tuhan. Mereka dibenarkan karena pilihan Allah dalam hidup mereka. Mereka dibenarkan oleh Allah. Nah, mereka diberikan hukum-hukum, yaitu hukum Taurat, hukum yang benar, hukum yang sempurna, hukum yang menyelamatkan. Tetapi Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk membenarkan kita, orang-orang yang bukan Yahudi. Firman Tuhan berkata, karena iman. Jadi kembali bahwa kita, firman Tuhan berkata begini, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Orang-orang Yahudi lah yang sanggup dan mampu untuk memelihara itu. Tetapi orang di luar Yahudi tidak sanggup dan tidak mampu untuk melakukan itu. Tetapi firman Tuhan berkata, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Yesus Kristus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Jadi Tuhan berkata, kalau kita berpatokan kepada hukum Taurat itu, kita tidak akan sampai kepada kebenaran. Karena hukum Taurat itu mengajarkan bagaimana kita mengejar
Selama kita tetap mengejar itu, kita tidak akan sanggup dan kita tidak akan sampai kepada tujuan yang benar itu. Oleh karena itu Tuhan Yesus melihat semua orang gagal melakukan hukum Taurat, gagal mereka untuk hidup benar di mata Tuhan. Oleh karena itu Yesus Kristus dia datang ke dalam dunia, jadi manusia untuk membenarkan kehidupan kita, supaya hidup kita hidup yang layak di mata Tuhan. Nah, setelah kita dibenarkan oleh Tuhan, oleh darah anak domba Allah, oleh darah Kristus Yesus itu sendiri, nah kita juga harus hidup benar. Bagaimana kita harus hidup benar? Nah, kembali kita harus bekerja bersama-sama dengan Roh Kudus. 1 Korintus 1 ayat 30 berkata begini, tetapi oleh Dia kamu berada di dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan. Jadi hanya Tuhan satu-satunya, hanya Yesus satu-satunya pribadi yang sanggup dan mampu untuk membenarkan kehidupan kita. Seberapa kita mungkin memandang kita adalah orang berdosa, orang yang tidak layak, orang yang najis, penuh dengan kesalahan, penuh dengan pelanggaran, penuh dengan ketidakberdayaan. Tetapi firman Tuhan berkata kalau kita datang kepada Tuhan, maka semuanya dosa kita dan kesalahan dan semua pelanggaran dan kenajisan hidup kita akan diampuni oleh Tuhan. Itu namanya kita mengalami pembenaran, dibenarkan oleh Tuhan. Nah, setelah kita hidup benar dan setelah kita dibenarkan oleh Tuhan, maka kita harus hidup benar di mata Tuhan. Roma pasal yang ke-12, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Jadi orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan, Tuhan mau supaya juga kita hidup benar di mata Tuhan dengan apa? Pembaharuan pola pikir, pembaharuan hidup. Jadi hidup kita juga harus terus dibenarkan dan mengalami pembenaran demi pembenaran sampai kita menjadi benar, sama seperti Kristus dalam pribadi yang benar dan sempurna itu. Karena tujuan hidup kita adalah menjadi serupa sama seperti Kristus adalah pribadi yang sempurna. Nah, untuk kita menjadi benar, ayat pertama Roma pasal 12 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh. Kalau kita bilang kita adalah orang yang sudah orang benar dan kita telah dibenarkan, dan kita tidak mempersembahkan seluruh hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, itu belum disebut sebagai orang benar. Karena orang benar adalah orang yang mempersembahkan seluruh hidupnya ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena ketika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan, barulah hidup kita akan mengalami perubahan demi perubahan hidup. Karena firman Tuhan berkata begini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Jadi orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan, dia tidak lagi mencintai dunia ini. Dunia ini tidak lagi menjadi tujuan hidupnya. Dunia itu berbicara tentang kekayaan, popularitas hidup, kenikmatan hidup. Bukan itu lagi yang dikejar oleh orang-orang yang sudah mengalami dibenarkan oleh Tuhan. Tetapi yang dia kejar adalah bagaimana hidupnya terus benar di mata Tuhan, mengalami terus pembaharuan demi pembaharuan pikir. Karena kadang-kadang sering kita salah di dalam kita berpikir. Nah, kalau kita berpikir negatif untuk orang itu bersalah, itu sudah berdosa dan kita telah melanggar ketetapan Tuhan. Gak usah kita ngomong, gak usah kita berbicara. Kita berpikir aja yang salah, kita berpikir yang negatif buat diri kita, buat
buat orang-orang di sekitar kita, kita udah salah. Oleh karena itu Tuhan Yesus nasihatkan di pasal yang ke-15, firman Tuhan berkata begini, ayat yang ke-18, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Nah, kadang tanpa kita sadari, kalau hati kita kotor, kalau hati kita jahat, kalau hati kita belum bersih, kalau hati kita penuh dengan kebencian, maka yang keluar dari mulut kita itu adalah cacian, makian, hinaan, merendahkan orang. Karena firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Kalau mulut kita masih mengeluarkan kata-kata yang tidak selaras dengan kebenaran firman Tuhan, berarti masih ada yang salah dengan hati kita. Ayat 19 firman Tuhan berkata begini, karena dari hati timbul segala pikiran. Ada pikiran-pikiran yang baik, nah itu enggak. Kalau pikiran yang baik tidak menajiskan, tetapi pikiran-pikiran yang tidak baik itu yang menajiskan. Nah, karena pikiran yang tidak baik itulah hanya keluar kata-kata yang kadang-kala kata-kata yang kasar. Oleh karena itu firman Tuhan berkata, orang yang sudah dibenarkan, dia tahu hidupnya sudah dibenarkan, dia akan berusaha hidup benar. Dengan apa? Dengan pimpinan Tuhan, dengan pimpinan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran yang diutus oleh Tuhan Yesus. Dia Tuhan taruh di dalam hidup kita, supaya roh kebenaran itu terus memimpin, menuntun kita, terus berjalan di dalam jalan yang benar, supaya kita tidak menyimpang, supaya juga hati kita, pikiran kita tidak tertuju kepada dunia ini. Karena firman Tuhan berkata, orang yang hidup benar, dunia ini tidak lagi menjadi tujuan, sesuai dengan Roma pasal yang ke-12 tadi, ayat yang kedua. Tetapi kalau dunia ini yang tetap terus menjadi tujuan hidup kita, maka hidup kita belum mengalami dimerdekakan, dibenarkan. Jadi pola pikir kita belum mengalami pembaharuan. Oleh karena itu, mari kita terus hidup benar di mata Tuhan. Karena firman Tuhan berkata begini, ayat 20. Nah, kita baca, karena dari hati timbul segala pikiran. Kalau pikiran jahat, kalau pikiran-pikiran yang baik, pikiran yang benar, Tuhan, hati Tuhan disenangkan. Karena sebelum kita berkata pun kita berpikir, ketika pikiran kita adalah pikiran yang negatif, Tuhan juga, hati Tuhan itu telah dilukai dengan cara kita berpikir, apalagi kita berkata-kata. Firman Tuhan berkata begini, pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Nah, 20. Itulah yang menajiskan orang. Jadi yang menajiskan orang itu adalah perkataan-perkataan, pikiran-pikiran, perbuatan-perbuatan yang najis. Karena begini, kalau kita hidup belum benar, kalau hati nggak beres, firman Tuhan berkata, kalau hatinya belum beres, hatinya belum benar, hatinya belum mengalami disucikan oleh Tuhan, maka firman Tuhan berkata, dia akan berpikir yang negatif. Dan kalau dia berpikir yang negatif, dia akan berkata-kata dengan perkataan-perkataan yang negatif. Dan setelah itu, lewat perkataan, dia akan melakukan perbuatan-perbuatan juga yang salah. Jadi kalau hati salah, pikiran salah, perkataan salah, perbuatan pasti salah. Tetapi kalau hati kita benar, hati kita telah disucikan, hati kita telah dibenarkan oleh Tuhan, maka kita juga, ketika kita akan mengeluarkan perkataan yang salah, kita sanggup dan kita mampu untuk menahan itu. Karena Tuhan ingatkan, jangan salah dalam perkataan. Karena firman Tuhan berkata, karena dengan perkataan kita, kadang-kadang kita menyakiti orang tanpa kita sadari. Ya, oleh karena itu firman Tuhan berkata, mari kita terus mengalami namanya pembaharuan demi pembaharuan budi. Kita kembali dalam Roma pasal yang ke-12 itu, firman Tuhan berkata begini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Jadi Tuhan mau kita mengalami pembaharuan hati, pembaharuan pikiran. Karena setelah kita mengalami pembaharuan itu, sehingga kamu dapat membedakan mana yang Tuhan kehendaki dan mana yang Tuhan tidak kehendaki,
mana yang Tuhan mau untuk kita buat dan mana yang Tuhan larang untuk kita buat, mana yang Tuhan senang untuk kita perkatakan. Dan Tuhan nggak senang ketika kita juga, kalau kita bilang kita adalah anak-anak Tuhan, tetapi pikiran kita terus diisi dengan pikiran-pikiran yang penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan kecemasan, penuh dengan ketakutan, penuh dengan kegelisahan. Maka pikiran itu bukan pikiran Kristus. Pikiran itu bukan pikiran dari Tuhan. Karena Tuhan memberikan kepada kita bukan roh yang penuh dengan kecemasan, bukan roh yang penuh dengan ketakutan, bukan roh yang penuh dengan kegelisahan, tetapi Tuhan memberikan kepada kita roh yang penuh dengan keberanian, memberikan kepada kita namanya kehidupan, pemikiran-pemikiran bukan yang positif aja. Karena firman Tuhan bukan mengajar kita berpikir positif, tetapi firman Tuhan mengajar kita untuk berpikir, bertindak di dalam iman. Karena iman itu berbeda dengan pemikiran yang positif. Iman itu di luar dari jangkauan pemikiran yang positif. Mungkin di dalam realita hidup kita sakit, dan juga pemikiran-pemikiran itu berkata, kamu kan udah lama sakit, tak mungkin sembuh. Tetapi iman berkata, Tuhan pasti menyembuhkan kita. Kita terus berkata seperti itu. Mungkin juga ketika kita salah, ada pemikiran-pemikiran yang negatif itu datang dalam kehidupan kita. Gak mungkin kamu diubahkan, gak mungkin kamu dibaharui. Tuhan gak sanggup dan tidak mampu untuk mengubahkan hidupmu. Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan sanggup, Tuhan mampu. Karena Dia datang membenarkan hidup kita. Dia datang menyelamatkan hidup kita. Dia datang memerdekakan hidup kita dari semua belenggu-belenggu dosa dan kenajisan hidup kita. Dan firman Tuhan berkata begini, Ia membenarkan dan menebus kita. Jadi Tuhan Yesus datang membenarkan hidup kita. Yesus datang menguduskan kita. Yesus datang melayakkan kita. Yesus datang supaya hidup kita menjadi pribadi yang layak di mata Tuhan. Oleh karena itu, mari kita persembahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Dan firman Tuhan berkata begini, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi orang yang hidupnya telah dibenarkan oleh Tuhan, orang itu terus mau mengalami perubahan dan perubahan. Firman Tuhan berkata, sehingga dia sanggup dan mampu untuk membedakan. Nah, orang yang belum sanggup dan belum mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang jahat dan mana yang tidak jahat, orang tersebut hidupnya belum mengalami terobosan ilahi di dalam hidupnya, belum mengalami Tuhan di dalam hidup. Orang yang mengalami Tuhan di dalam hidup memang pasti ada kesalahan, tetapi di dalam kesalahan itu seperti saya katakan tadi, Roh Kudus mengajar supaya kita terus hidup benar, datang kepada Tuhan dan dibenarkan oleh Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang benar, yang sanggup dan mampu menghadap wajah Bapa di surga ketika Tuhan datang kali yang kedua. Ya, kita siap untuk menyongsong kedatangan Tuhan Yesus Kristus dengan pikiran yang dibenarkan, dengan hati yang dibenarkan, dengan perbuatan-perbuatan yang benar. Karena ketika Tuhan melihat hati kita benar, pikiran kita benar, perkataan dan perbuatan kita benar, maka Tuhan juga disenangkan lewat cara hidup kita, lewat perbuatan hidup kita. Karena kalau perbuatan hidup kita benar, Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan, dan Tuhan yang diagungkan. Ketika Tuhan diagungkan lewat hidup kita, maka firman Tuhan berkata, hati Tuhan juga disenangkan. Tetapi kalau lewat hidup kita juga orang-orang, dan hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, lewat hidup kita juga Tuhan Yesus dihina karena perbuatan, karena perkataan, maka hati Tuhan juga terluka karena hidup itu. Oleh karena itu, terus-terus kita mengalami pembaharuan demi pembaharuan hidup. Karena firman Tuhan berkata begini, 1 Korintus pasal 6 ayat 11, dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu,
tetapi kamu telah memberi dirimu. Mari kita beri diri kita. Kita beri hati kita. Kita beri pikiran kita. Untuk terus dikuduskan. Untuk terus dibenarkan oleh Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup dan mampu untuk membenarkan. Dan Dia sudah datang membenarkan kehidupan kita. Karena firman Tuhan berkata di sini begini. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Jadi firman Allah dengan jelas yang mengatakan 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 firman Tuhan berkata ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, zina, banci, pencuri, pemburi, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat 11. Dan beberapa di antara kamu demikianlah dahulu tadi, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Jadi senajis apapun hidup kita, sekotor apapun hidup kita, seberdosa apapun hidup kita, menurut pandangan kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita diberi kesadaran oleh Tuhan dan kita sadar dan kita berkata kita orang berdosa, kita orang yang tidak layak, dan kita mau datang kepada Tuhan, kita merendahkan diri kita kepada Tuhan, kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan yang Maha Kudus dan Maha Benar dan Maha Suci itu. Firman Tuhan berkata, tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan. Ketika kita datang kepada Tuhan, maka hidup kita yang penuh dengan kesalahan dan pelanggaran, maka firman Tuhan berkata, kita akan dibenarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, mari kita buka hati kita datang kepada Tuhan. Karena serendah apapun kita memandang diri kita, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan pulihkan hidup kita. Tuhan baharui hidup kita. Dan Dia mengangkat kita di dalam kemuliaan.